Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok jurusan Ilmu Sejarah akan mempresentasikan mengenai program pemajuan permainan rakyat di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kebudayaan Sunda. Anggota dari kelompok kami sendiri yaitu ada Uli Aisyah Nurjana, kemudian Sipa Salsabila, saya sendiri, dan Alif Adean Sekani. Untuk pembahasan yang pertama yaitu apa itu kebudayaan. Istilah kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, bentuk jamak dari kata budi yang artinya akal atau budi. Maka budaya atau kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal serta budi manusia. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 5 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa, serta karya manusia, baik yang memiliki wujud, tidak berwujud, maupun aktivitas perilaku manusia yang memiliki pola. Kebudayaan sendiri memiliki banyak aspek, fungsi, dan unsur. Kemudian kebijakan pemerintah. Tampaknya keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia sejalan dengan isu-isu permasalahan yang diperolehnya. Salah satunya adalah disintegrasi budaya. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memutuskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Melalui amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Berlandaskan undang-undang tersebut, kami berupaya memajukan kebudayaan dengan memfokuskan kepada permainan rakyat. Permainan rakyat sendiri adalah salah satu hasil kebudayaan yang sangat kaya akan keberagaman di dalamnya. Istilah permainan tradisional berasal dari kata main dan tradisi. Arti kata main adalah melakukan permainan untuk menyenangkan hati atau melakukan perbuatan untuk bersenang-senang, baik menggunakan alat maupun tidak. Dan kata tradisi yaitu adat kebiasaan yang secara turun-temurun masih dilaksanakan masyarakat setempat. Kemudian rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian kami atau program kami adalah yang pertama, bagaimana permainan rakyat dapat bertahan di era modern. Yang kedua, bagaimana upaya pelestarian permainan rakyat dari berbagai pihak. Yang ketiga, bagaimana penerapan smart dalam upaya pelestarian permainan rakyat. Kemudian masuk ke bab pembahasan permainan rakyat. Indonesia memiliki banyak sekali jenis permainan rakyat dari Sabang hingga Merauke. Masing-masing memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda. Meskipun terkadang teridentifikasi beberapa jenis permainan yang serupa dan hanya memiliki nama yang berbeda. Dalam kebudayaan Sunda, permainan rakyat bukan hanya dijadikan sebagai media bersenang-senang, namun juga sebagai media pembangun karakter manusia Sunda yang dimulai dari masa kanak-kanak. Meskipun terjadi pergeseran yang cukup signifikan terkait jumlah permainan rakyat di masa kini, dibanding masa sebelumnya, beberapa permainan rakyat Sunda ternyata masih banyak diingat dan dimainkan oleh beberapa orang, khususnya anak-anak. Di antaranya yaitu yang pertama egrang, yang kedua bancakan, yang ketiga ucing-ucingan. Kemudian untuk identifikasi permasalahan yang menjadi permasalahan dari program kami yaitu faktor yang menghambat pelestarian kebudayaan ini faktanya terjadi karena berbagai hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian pemerintah akibat keterbatasan prioritas dan anggaran dana yang dimiliki. Yang kedua, lemahnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal pelestarian kebudayaan. Yang ketiga, pertukaran budaya yang bersifat timpang dalam suatu tatanan global yang mengakibatkan Indonesia hanya dianggap sebagai konsumen dari budaya-budaya dunia. Kemudian yang keempat, bentuk kebudayaan ini mulai tergeserkan oleh kebudayaan luar yang telah mengalami akulturasi dianggap lebih modern dan mengasihkan ketimbang berurusan dengan budaya sendiri yang dianggap kolot dan kampungan. Kemudian yang terakhir yaitu kurang diminatinya permainan rakyat akibat dari pola asuh orang tua. Kemudian untuk pembahasan solusi akan dijelaskan oleh rekan saya Alifa. Setelah pemaparan identifikasi permasalahan oleh teman saya akan melanjutkan di bagian solusi. Setelah melakukan identifikasi terhadap beberapa masalah tadi, kami telah memutuskan salah satu solusi terbaik yaitu dengan menjadikan permainan rakyat sebagai salah satu cabang olahraga nasional. Solusi ini dapat diimplementasikan melalui berbagai proses, dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebudayaan dan memfasilitasi masyarakat agar semakin mudah untuk melestarikan kebudayaan tersebut dimulai dari skala terkecil. Skala terkecil ini adalah memfasilitasi yang dapat dinikmati oleh pihak lingkungan masyarakat dan institut pendidikan seperti sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi pengetahuan siswa-siswi di berbagai tingkatan sekolah mengenai permainan rakyat yang sudah mulai ditinggalkan. Next slide. Kemudian ada sasaran yang berciri smart untuk pertama, melestarikan permainan rakyat merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia.
agar permainan rakyat yang menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan dapat bertahan di era modern seperti saat ini. Oleh karena itu, jika ingin memasukkan penetapan tujuan SMART dalam proses pelestarian budaya budaya permainan rakyat, menilai perkembangan permainan rakyat di lingkungan sekolah merupakan awal yang baik. Next slide. Kemudian ada di SMART itu ada pertama spesifik, di spesifik menjadikan permainan rakyat lebih dikenal oleh anak-anak serta dapat dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Yang kedua ada measurable. Yang pertama itu meninjau program-program di sekolah dalam pelestarian kebudayaan yang telah dilaksanakan. Dua, mengukur pengetahuan siswa-siswi mengenai permainan rakyat. Dan ketiga, menilai keterampilan siswa melalui perlombaan. Yang ketiga ada achievable, yaitu dengan meluangkan hari-hari besar seperti Hari Kartini, 17 Agustusan, Pekan Olahraga untuk mengadakan perlombaan untuk mengisi kegiatan-kegiatan seperti melakukan permainan tradisional. Next slide. Ada yang keempat ada relevan. Relevan ini pelestarian budaya melalui permainan rakyat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempertahankan identitas budaya bangsa. Dan kelima ada time bound. Di dalam rentan waktu pelaksanaan berkisar 1-2 semester lamanya dan meninjau setidaknya setiap 3 bulan sekali tujuan dan target telah terpenuhi dalam masa sekolah. Yang selanjutnya implementasi solusi. Yang pertama itu ada solusi ini digunakan di lingkungan sekolah dengan menggunakan beberapa komunitas dan di dalam lingkungan sekolah kami ingin bekerja sama dengan lingkungan sekolah memasuki program-program ekstrakurikuler contohnya. Dan yang kedua itu membentuk organisasi resmi dengan syarat setidaknya merupakan bentukan organisasi yang resmi dan tidak abal-abal. Yang kedua, SDM-nya memadai. Ketiga, setidaknya memiliki pengetahuan dasar mengenai kebudayaan dan permainan rakyat. Keempat, bercita-cita untuk mempertahankan dan memajukan permainan rakyat. Lalu yang ketiga itu membuat program kegiatan resmi. Dibuatnya program resmi dengan ketentuannya bagi berikut. Masyarakat yang tinggal di daerah jangkauan program, terutama anak-anak dan remaja, dan para siswi di sekolah wajib mengikutinya. Dan yang keempat, next slide, mengajukan dana dan menyediakan fasilitas. Pengajuan dana ini diberikan sesuai target yang akan dicapai seperti instansi kelurahan, desa, kecamatan. Bahkan apabila sudah luas, bisa menjangkau pemerintah kota atau maupun kabupaten. Lalu yang keenam, ada program kegiatan dan evaluasi. Program kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sekali selama 1-2 semester mengikuti kalender sekolah. Kemudian dilakukan evaluasi setidaknya 3 bulan sekali. Evaluasi ini harus memperhatikan apakah peserta paham apa yang mereka lakukan selama program kegiatan berlangsung. Dan kedua, apakah peserta kegiatan sudah mengenal dengan baik apa itu permainan rakyat. Ketiga, apakah peserta memainkan permainan rakyat di luar hari kegiatan program. Keempat, apakah peserta menerima dampak positif dari program kegiatan. Dan kelima, apakah ada dampak positif dalam pemajuan kebudayaan. Lalu selanjutnya mengenai kendala dan hambatan selama proses pelaksanaan solusi akan dijelaskan oleh teman saya Uli Aisyah. Beberapa kendala dan hambatan yang dilalui dalam program pemajuan permainan rakyat ini salah satunya yaitu masyarakat yang pasif, rumitnya birokrasi, dan kurangnya SDM. Berikutnya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan panjangnya tahapan mencapai olahraga resmi. Berikutnya, kesimpulan, melalui penghidupan kembali permainan rakyat ditunjukkan agar pelestarian kebudayaan dapat terpenuhi. Dengan pelestarian ini dicapai guna mempertegas identitas bangsa, menghargai warisan budaya, dan dapat menjadi salah satu cara meningkatkan solidaritas sosial yang menghubungkan antar komunitas di Indonesia. Langkah-langkah yang diawali dengan sosialisasi terhadap organisasi, komunitas, sekolah, dan instansi resmi, selanjutnya merancang program kegiatan resmi dengan dukungan dana dan fasilitas yang mumpuni, dapat tercapai pelaksanaan kegiatan yang lancar dan tepat sasaran sehingga program keberlangsungan mengenai permainan rakyat yang akan dijadikan sebagai cabang olahraga resmi dapat terlaksana. Yang berikutnya yaitu informasi tambahan. Untuk Berikutnya yaitu informasi tambahan. Untuk mengimplementasikan solusi yang telah kami tetapkan beserta dengan langkah-langkahnya, maka dari itu kami memerlukan beberapa persiapan serta membutuhkan bantuan dari
instansi yang terkait. Yang pertama yaitu dibutuhkan struktur organisasi atau kepanitiaan, dimulai dari ketua pelaksana beserta wakilnya, bendahara, sekretaris, dan juga beberapa subdivisi yang memiliki tugas pada saat program berlangsung. Next slide. Kami juga membutuhkan beberapa bantuan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai instansi yang berkait. Satu, instansi pemerintahan dengan daerah setempat seperti kelurahan, desa, dan kecamatan. Kemudian, instansi sekolah-sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu kami membutuhkan bantuan dari pemerintah yang secara khusus menaungi di bidang kebudayaan, walaupun akan sulit dalam pelaksanaannya, tetapi hal ini layak untuk diperjuangkan agar dapat menghidupi kembali permainan rakyat. Berikutnya yaitu visualisasi gagasan. Dapat dilihat di sini bahwa program ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah. Berikut adalah salah satu kegiatan-kegiatan 17 Agustus yang sudah terlaksanakan. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.